Namaku Rani. Aku cuma siswi biasa di sebuah SMA negeri di pinggiran kota. Hidupku sederhana, bisa dibilang jauh dari kata mewah. Setiap pagi aku berangkat sekolah naik angkot. Kadang kalau uang saku lagi tipis, aku jalan kaki hampir 2 kilometer. Seragamku sederhana. Sepatu putihku udah mulai pudar warnanya, tapi aku nggak pernah malu. Buatku, yang penting aku bisa terus belajar dan bikin orang tuaku bangga. Semuanya berjalan biasa aja sampai aku kenal sama seseorang yang namanya Dimas. Dia anak paling populer di sekolah. Ganteng, pinter, aktif di OSIS, dan yang paling bikin semua cewek klepek-klepek, dia anak orang kaya. Setiap hari dia diantar mobil ke sekolah. Selalu rapi, selalu wangi, dan selalu ramah ke siapapun. Tapi anehnya, dari sekian banyak cewek yang ngejar dia, entah kenapa dia justru milih deket sama aku. Awalnya aku gak percaya. Aku pikir dia cuma main-main. Aku tahu posisiku siapa. Aku bukan siapa-siapa dibandingkan Dimas. Tapi waktu itu dia datang ke hidupku dengan cara yang begitu tulus. Dia sering bantu aku ngerjain tugas, sering ngajak belajar bareng di perpustakaan. Bahkan kadang bawain bekal 2 porsi biar aku bisa makan bareng dia. Dari situ, perlahan tapi pasti, aku mulai jatuh cinta. Hari demi hari, hubungan kami makin dekat. Kami sering pulang bareng, sering duduk di taman belakang sekolah cuma buat ngobrol tentang hal-hal kecil. Dimas selalu punya cara buat bikin aku merasa istimewa. Dia nggak pernah malu jalan bareng aku. Bahkan waktu temen-temennya godain dia karena pacaran sama cewek biasa, dia cuma senyum dan bilang, "Aku gak butuh cewek kaya, aku cuma butuh yang bisa bikin aku tenang." Kata-kata itu yang waktu itu bikin aku yakin, dia bener-bener serius sama aku. Tapi di balik kebahagiaan itu, aku tahu ada sesuatu yang gak semua orang bisa lihat. Banyak yang gak suka sama hubungan kami. Ada guru yang bilang aku harus fokus belajar. Ada teman-temanku yang bilang aku terlalu mimpi tinggi. Dan ada juga beberapa cewek yang iri dan mulai nyebarin gosip. Katanya aku cuma numpang tenar lewat Dimas. Katanya aku matre. Katanya aku cuma cari perhatian. Awalnya aku coba cuek. Tapi lama-lama rasanya capek juga. Dimas tahu soal itu. Dia selalu bilang aku harus kuat, harus tahan sama omongan orang. Tapi makin lama, tekanan dari luar makin besar. Aku mulai sadar kalau perbedaan kami bukan cuma soal harta, tapi juga cara pandang hidup. Keluarga Dimas hidup di dunia yang jauh banget dari duniaku. Aku pernah sekali diajak ke rumahnya. Rumah besar dengan pagar tinggi, mobil mewah di garasi, dan aroma parfum mahal yang nyebar di setiap ruangan. Aku datang pakai seragam sederhana, dan saat aku lihat tatapan ibunya, aku tahu, aku gak diterima. Ibunya Dimas memang ramah, tapi dari cara berbicara, aku tahu dia gak setuju sama hubungan kami. "Kamu teman sekolah Dimas ya? Wah, rajin banget ya, masih sempat bantu dia belajar," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi aku bisa dengar nada halus di balik kata-katanya. Seperti ingin bilang bahwa aku hanya cukup jadi teman, bukan lebih. Setiap malam, aku mikir, apa benar aku bisa terus sama Dimas? Apa mungkin cinta aja cukup buat nyatuin 2 dunia yang beda sejauh ini? Tapi setiap kali aku ragu, Dimas selalu datang dengan senyumnya dan bilang, "Kita pasti bisa, Ran. Aku gak peduli apa kata orang. Aku cuma mau kamu." Aku percaya sama dia. Aku berusaha tetap kuat. Meski kadang aku harus pura-pura gak dengar waktu teman-temanku ngomongin aku di belakang. Aku tetap senyum. Aku tetap berusaha jadi Rani yang dulu, yang ceria dan gak peduli omongan orang. Tapi ternyata cinta aja gak cukup buat menutup semua perbedaan itu. Semuanya mulai berubah waktu Dimas mulai sibuk. Katanya dia banyak kegiatan OSIS, banyak tugas, banyak rapat. Aku percaya aja. Sampai akhirnya, aku sadar kalau jarak di antara kami mulai makin lebar. Chatku mulai jarang dibalas. Kalaupun dibalas, jawabannya singkat. Dulu dia selalu semangat ngajak aku makan bareng.
Sekarang dia sering bilang udah makan duluan. Aku coba nggak mikir macem-macem. Aku yakin dia cuma capek, cuma sibuk. Tapi naluri cewek nggak pernah salah. Suatu sore waktu pulang sekolah, aku ngeliat dia duduk di taman sekolah. Bukan sendirian, tapi sama seorang cewek. Cewek itu cantik banget. Rambutnya panjang, kulitnya putih, dan dari caranya berpakaian, aku tahu dia bukan dari kalangan biasa. Aku berhenti di jauh-jauh, pura-pura nggak lihat. Tapi hatiku seperti diremas. Aku masih ingat banget, waktu itu angin sore berhembus pelan. Tapi di dadaku, rasanya sesek banget. Malamnya aku coba tanya ke Dimas, tapi dia cuma bilang, dia cuma temen Ran, gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku pengen percaya, tapi ada nada ragu di suaranya. Beberapa hari kemudian gosip mulai nyebar. Katanya Dimas sering ketemu cewek itu di luar sekolah. Katanya mereka kelihatan akrab banget di kafe dekat pusat kota. Aku gak tahu harus percaya yang mana. Tapi satu hal yang aku tahu, semuanya udah gak sama lagi. Sampai akhirnya hari itu datang. Hari yang gak bakal pernah aku lupain seumur hidupku. Dimas ngajak ketemu di taman sekolah. Tempat yang dulu jadi saksi awal hubungan kami. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Begitu aku sampai, dia udah nunggu. Tapi ekspresinya bukan lagi hangat seperti dulu. Dia kelihatan kaku, dingin, seperti orang asing. Ran, aku mau ngomong sesuatu. Katanya pelan. Suaranya bergetar. Tapi tegas. Aku rasa kita harus berhenti sampai di sini. Aku terdiam. Dunia rasanya berhenti berputar. Aku berusaha nahan air mata, tapi suaraku bergetar waktu aku bilang, "Kenapa, Dim? Aku salah apa?" Dia nggak jawab langsung. Dia cuma menunduk, lalu bilang, "Aku capek. Aku gak mau kamu terus diserang orang gara-gara aku. Aku juga gak mau ngelawan orang tuaku terus. Aku sayang kamu. Tapi mungkin kita emang gak sejalan." Itu kalimat yang paling nyakitin yang pernah aku dengar. Aku cuma berdiri di situ. Ngerasa semua perjuanganku sia-sia. Semua tawa, semua kenangan, semua janji, semuanya tiba-tiba gak berarti. Aku berusaha senyum, meski hatiku hancur. "Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku bisa apa?" Jawabku pelan. Setelah itu aku berbalik dan pergi, tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, aku dan Dimas gak pernah bicara lagi. Di sekolah, kami jadi seperti orang asing. Aku belajar untuk pura-pura kuat, pura-pura gak peduli. Padahal setiap kali aku lihat dia, rasanya ada bagian dari diriku yang hilang. Aku mulai sibuk dengan sekolah, dengan kegiatan, mencoba ngelupain semuanya. Tapi setiap kali aku lihat tempat-tempat yang dulu sering kami datangi, hatiku masih nyesek. Aku pikir waktu bisa nyembuhin semuanya. Aku pikir kalau aku sibuk, aku bakal bisa lupa. Tapi ternyata, luka karena cinta pertama gak pernah benar-benar hilang. Dia cuma sembunyi di balik tumpukan kenangan dan muncul lagi setiap kali kamu gak siap. Aku gak tahu. Ternyata waktu itu bukan akhir dari cerita kami. Karena beberapa bulan kemudian, tanpa aku duga, Dimas muncul lagi di hidupku. Tapi kali ini bukan buat minta maaf atau balikan. Dia datang dengan pacar barunya. Cewek yang katanya lebih sempurna dari aku. Dan di hari itu, aku baru tahu. Perjalanan cintaku dengan Dimas belum benar-benar selesai. Itu justru awal dari bab yang paling menyakitkan. Sudah berbulan-bulan sejak hari itu. Aku pikir aku udah benar-benar bisa move on dari Dimas. Aku mulai isi hariku dengan belajar, ikut kegiatan ekstrakurikuler, bantu guru di perpustakaan, dan nongkrong bareng teman-teman yang dulu sempat aku jauhi waktu masih pacaran. Aku belajar tertawa lagi. Belajar nyembuhin luka sendiri tanpa harus berharap ada yang datang buat menenangkan. Awalnya gak mudah. Malam-malamku masih sering dipenuhi kenangan tentang Dimas. Lagu-lagu yang dulu kami dengar bareng,
tempat-tempat yang pernah kami datangi, semua masih terasa dekat. Tapi waktu berjalan dan aku mulai bisa menerima kenyataan. Aku pikir, ya sudah, mungkin memang jalannya begini. Kadang yang kita sayang gak ditakdirkan buat kita. Sampai suatu hari, semua rasa tenang yang susah payah aku bangun itu tiba-tiba hancur lagi. Hari itu, sekolah lagi rame banget karena ada acara reuni kecil dan beberapa tamu dari sekolah lain datang. Aku sibuk bantu guru di aula waktu tiba-tiba salah satu temen cewekku, Nia, lari ke arahku sambil ngos-ngosan. "Ran, lo udah lihat siapa yang datang?" Katanya dengan nada setengah teriak. Aku heran. "Siapa?" Tanyaku datar. Nia menatapku penuh drama. "Dimas, dia datang, Ran, dan lo harus lihat dia sekarang. Dia nggak sendirian." Dunia seperti berhenti sejenak waktu aku dengar nama itu. Dimas. Aku nggak salah dengar kan? Aku pikir dia udah lulus, udah nggak bakal muncul lagi di sekolah ini. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku akhirnya memutuskan buat keluar dari aula dan melihat sendiri apa yang terjadi. Begitu aku keluar, mataku langsung menangkap sosok itu. Dimas berdiri di tengah halaman sekolah, dikelilingi beberapa teman lamanya. Dia masih sama seperti dulu. Postur tegap, rambut rapi, senyum menawan. Tapi ada yang berbeda. Di sebelahnya berdiri seorang cewek cantik, tinggi, kulitnya putih, dan dandan elegan. Cewek itu menggandeng tangan Dimas tanpa ragu. Semua mata tertuju pada mereka. Hatiku bergetar. Aku nggak tahu perasaan apa yang muncul waktu itu. Antara kaget, sedih, dan sedikit marah. Aku berdiri agak jauh, berusaha nggak menarik perhatian siapapun. Tapi ternyata takdir nggak sebaik itu. Dimas melihatku. Tatapan kami bertemu sejenak. Aku cepat-cepat menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponselku. Tapi aku tahu, dia sadar aku ada di situ. Beberapa detik kemudian, aku dengar langkah kaki mendekat. Suara yang dulu sangat aku kenal itu terdengar lagi. "Hai Rani, lama gak ketemu." Aku mendongak pelan. Senyum yang dulu bikin aku jatuh cinta kini terasa asing. Aku berusaha tenang. "Iya, lama ya. Gimana kabarnya?" Dia tersenyum tipis. "Baik, aku sekarang kuliah di luar kota. Kebetulan lagi pulang jadi mampir ke sekolah, nostalgia dikit." Aku cuma mengangguk. Aku bisa ngerasa cewek di sebelahnya memperhatikan kami dengan ekspresi penasaran. Dimas langsung menoleh ke cewek itu dan berkata, "Oh ya, kenalin, ini pacarku, Arin." Arin tersenyum ramah, tapi entah kenapa aku ngerasa senyum itu bukan senyum tulus. "Hai, kamu Rani ya? Aku sering dengar nama kamu loh. Katanya kamu mantannya Dimas." Pertanyaan itu seperti tamparan. Aku tahu dia gak bermaksud sopan. Suaranya lembut tapi nadanya seperti sengaja menekan. Aku cuma tersenyum dan menjawab pelan. "Iya, dulu. Tapi udah lama banget." Arin mengangguk dengan ekspresi puas seolah merasa menang dalam kompetisi yang bahkan gak aku ikuti. Dimas cuma diam. Suasana jadi canggung. Aku segera pamit, pura-pura ada urusan lain. Tapi setelah aku pergi, aku sempat menoleh sedikit dan aku lihat Arin menggenggam tangan Dimas makin erat. Hari itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Aku pikir aku udah sembuh. Tapi ternyata luka itu masih ada. Aku gak iri sama Arin. Tapi melihat Dimas dengan orang lain, apalagi dia yang dulu begitu berarti buatku, rasanya seperti membuka luka lama yang belum kering. Beberapa hari kemudian, gosip tentang Dimas dan Arin menyebar cepat di sekolah. Katanya Arin anak pengusaha besar. Katanya dia sering gonta-ganti mobil mewah waktu jemput Dimas. Ada juga yang bilang kalau Arin lebih tua sedikit dan hubungan mereka udah serius. Aku nggak tahu mana yang benar, tapi satu hal yang aku tahu, Dimas kelihatan senang banget pamerin hubungan barunya. Setiap kali dia datang ke sekolah, entah untuk acara alumni atau sekedar mampir,
Dia dan Arin selalu tampil mencolok. Mereka seperti sengaja jalan di koridor tempat aku sering lewat. Kadang Dimas menatapku sebentar, tapi aku pura-pura nggak lihat. Aku nggak mau lagi terjebak dalam drama yang sama. Namun, semua berubah waktu aku nggak sengaja lihat sesuatu yang aneh. Hari itu aku diminta guru bantu nyusun arsip di ruang guru. Saat aku keluar dari ruang itu, aku lihat Dimas dan Arin lagi duduk di taman belakang sekolah. Mereka ngobrol, kelihatannya akrab banget. Tapi tiba-tiba ada satu kalimat dari Arin yang bikin aku berhenti melangkah. "Om, jangan cerita ke mama ya. Aku nggak mau dia tahu aku sering main ke sini." "Om?" Aku refleks menoleh. Aku yakin banget aku nggak salah dengar. Dimas ketawa kecil lalu menjawab, "Iya, tenang aja. Om nggak bakal ngomong apa-apa." Aku langsung bingung. "Om, apa aku salah tangkap?" Tapi cara mereka bicara, ada sesuatu yang nggak beres. Aku berdiri di balik tembok taman berusaha nyari penjelasan logis. Mungkin cuma bercanda. Tapi semakin aku perhatiin, semakin aneh. Arin manggil Dimas Om, tapi juga gandeng tangannya. Dan Dimas gak keberatan sama sekali. Malamnya aku gak bisa tidur. Kata-kata Om itu terus terngiang di kepala aku. Aku mulai cari tahu siapa sebenarnya Arin. Aku tanya ke beberapa teman yang tahu tentang dia. Salah satu temanku, Tika yang dulu sempat satu ekskul sama Dimas, akhirnya buka suara. "Lo gak tahu Ran, Arin itu ponakan Dimas." Aku terdiam lama. "Ponakan?" "Iya, ibunya Arin itu kakak kandung ibunya Dimas. Tapi katanya mereka udah lama gak terlalu deket, karena keluarga besar Dimas tinggal di luar kota. Makanya lo mungkin gak pernah dengar namanya dulu." Aku gak bisa berkata apa-apa. Aku cuma bisa menatap kosong ke arah jendela kamar. Jadi selama ini, Dimas pacaran sama ponakannya sendiri. Aku sempat mikir, mungkin itu cuma salah paham. Mungkin hubungan mereka cuma sebatas keluarga. Tapi kalau cuma keluarga, kenapa mereka bersikap seperti sepasang kekasih di depan umum? Kenapa Arin memperkenalkan Dimas sebagai pacarnya? Dan kenapa Dimas gak menyangkal? Beberapa hari kemudian, aku kembali lihat mereka datang ke sekolah. Kali ini mereka tampak lebih mesra dari sebelumnya. Arin mengeluk tangan Dimas sambil ketawa. Sementara teman-teman di sekitar mereka memandang iri. Aku berdiri di ujung koridor memperhatikan dari jauh. Aku gak tahu harus merasa apa lagi. Antara jijik, marah, dan kasihan. Sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk bicara langsung. Aku temui Dimas di parkiran waktu dia sendirian. "Dim, boleh aku tanya sesuatu?" kataku pelan. Dia menatapku agak kaget tapi tetap tenang. "Boleh? Ada apa?" "Itu Arin, ponakan kamu kan?" tanyaku tanpa basa-basi. Dimas terdiam. Wajahnya berubah. "Kamu tahu dari siapa?" "Gak penting tahu dari siapa. Aku cuma mau tahu kebenarannya." Dia menarik napas panjang. "Iya, Arin ponakanku. Tapi dia bukan keluarga dekat. Lagian, aku gak perlu jelasin banyak hal ke kamu kan? Kita udah bukan siapa-siapa." Aku terdiam. Aku tahu kita udah gak punya hubungan apa-apa. Tapi aku cuma gak nyangka kamu bisa sejauh itu, Dim. Aku kira kamu orang yang aku kenal dulu. Ternyata aku salah. Dia gak jawab. Hanya menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Kamu gak ngerti, Ran. Hidupku sekarang rumit. Kamu gak tahu apa-apa." Aku berbalik tanpa bilang apa-apa lagi. Dalam hati aku cuma bisa menarik napas panjang. Aku sadar, kadang orang yang kita pikir paling kita kenal bisa berubah jadi orang asing dalam sekejap. Sejak saat itu, aku gak mau lagi peduli. Aku fokus sama hidupku sendiri. Tapi gosip tentang Dimas dan Arin terus berkembang. Katanya keluarga mereka akhirnya tahu dan mulai melarang hubungan itu. Ada juga yang bilang Dimas dipaksa menjauh dari Arin karena malu sama keluarga besar. Entah benar entah tidak, yang jelas Dimas gak pernah muncul lagi di sekolah setelah itu. Dan di situ aku baru sadar, dunia benar-benar punya cara aneh untuk nunjukin pelajaran hidup. Kadang orang yang paling sombong pamer kebahagiaan, ternyata justru lagi nutupin hal paling memalukan dalam hidupnya. Aku gak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi satu hal yang aku yakin, hari itu aku resmi sembuh. Aku gak marah lagi. Aku cuma kasihan. Karena ternyata kadang cinta yang salah bisa bikin orang kehilangan dirinya sendiri. Setelah hari itu, aku benar-benar berusaha buat melupakan semuanya. Aku gak mau lagi terlibat dalam urusan Dimas atau Arin. Aku udah cukup capek jadi saksi dari sesuatu yang gak seharusnya aku tahu. Tapi anehnya, meskipun aku gak mau peduli,
Nama mereka berdua terus muncul di setiap sudut sekolah. Orang-orang ngomongin mereka seperti sedang ngebahas drama sinetron. Ada yang bilang mereka berantem, ada yang bilang keluarganya tahu dan marah besar. Bahkan ada yang bilang Dimas dikeluarkan dari kampus karena masalah itu. Aku nggak tahu mana yang benar, tapi aku tahu satu hal. Cepat atau lambat, kebenaran selalu punya cara buat muncul ke permukaan. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru tanpa bayangan Dimas. Tapi di dalam hati, aku masih sering mikir, kenapa semua harus berakhir seaneh itu? Dulu kami cuma 2 anak SMA yang jatuh cinta, sederhana dan tulus. Tapi sekarang semuanya berubah jadi cerita yang rumit dan menyakitkan. Aku mulai sadar, kadang orang berubah bukan karena waktu, tapi karena pilihan yang mereka ambil. Sampai suatu sore, aku lagi duduk sendirian di taman belakang sekolah, tempat yang dulu sering kami datangi bareng. Angin sore berhembus pelan, daun-daun berguguran, dan suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku gak perlu nengok untuk tahu siapa itu. Suara langkahnya masih sama, langkah yang tenang tapi penuh keraguan. "Boleh duduk di sini?" Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menoleh perlahan. Dimas berdiri di sana, tapi kali ini wajahnya jauh berbeda dari yang terakhir kali aku lihat. Matanya sayu, bajunya kusut, dan dia kelihatan seperti kehilangan arah. Aku gak jawab apa-apa, tapi aku geser sedikit supaya dia bisa duduk. Kami diam cukup lama. Gak ada satupun dari kami yang mulai bicara. Hanya suara angin dan gesekan daun yang terdengar. Sampai akhirnya dia bicara duluan. "Aku udah lama gak kesini," katanya pelan. Ternyata tempat ini masih sama. Aku menatap lurus ke depan. Tempatnya mungkin sama, tapi orang-orangnya udah berubah. Dia terdiam, lalu tersenyum kecil. "Kamu masih suka ngomong tajam ya?" Aku narik napas panjang. Aku cuma belajar buat jujur, Dim. Dulu aku terlalu banyak pura-pura kuat. Sekarang aku cuma pengen jujur sama diriku sendiri. Dia mengangguk pelan, lalu menunduk. "Aku salah, Ran. Banyak banget hal yang aku sesali. Tentang kamu, tentang Arin, tentang semua hal yang aku lakuin." Aku diam. Aku gak tahu harus bilang apa. Ada bagian dari diriku yang masih marah, tapi ada juga bagian kecil yang kasihan. Aku menatap wajahnya yang terlihat lelah, dan untuk pertama kalinya, aku gak lagi ngerasa sakit. Cuma iba. "Aku gak tahu harus mulai dari mana," lanjutnya. "Waktu aku sama Arin, aku pikir aku bisa nunjukin ke semua orang kalau aku udah move on. Kalau aku bisa bahagia tanpa kamu. Tapi ternyata aku malah hancur sendiri. Arin, dia anak baik, tapi hubungan kami gak bener dari awal. Aku sadar setelah semuanya terlanjur ribet. Keluarga kami marah besar waktu tahu. Aku disuruh pisah, disuruh fokus kuliah, dan gak boleh ngelakuin hal bodoh lagi." Aku mendengarkan dalam diam. Di kepalaku, bayangan masa lalu kami muncul satu persatu. Waktu dia ngasih aku bekal, waktu dia bilang aku satu-satunya orang yang bikin dia tenang, waktu dia janji gak bakal nyakitin aku. Janji yang akhirnya cuma tinggal kenangan. "Aku cuma pengen kamu tahu," katanya lagi, suaranya bergetar. "Aku gak pernah bener-bener lupa sama kamu. Setiap kali aku lihat Arin, aku sadar aku cuma nyari bayangan kamu. Aku pikir dengan cara itu aku bisa ngebuktiin sesuatu, tapi ternyata aku cuma mempermalukan diri sendiri." Aku menunduk, berusaha menahan air mata. "Dimas," kataku pelan, "kamu tahu apa yang paling bikin aku kecewa? Bukan karena kamu ninggalin aku, tapi karena kamu gak jujur sama diri kamu sendiri. Kamu terlalu sibuk mikirin apa kata orang sampai lupa siapa kamu sebenarnya." Dia terdiam lama, lalu mengusap wajahnya pelan. "Iya, aku tahu. Dan itu yang paling nyakitin. Aku kehilangan semuanya. Keluarga,
teman, bahkan harga diriku sendiri. Aku menghela napas pelan. Hidup selalu ngasih kita pelajaran dengan cara yang gak enak, Dim. Tapi kalau kamu bener-bener nyesel, jangan cuma ngomong. Buktikan lewat cara kamu hidup setelah ini. Dia menatapku lama, matanya memerah. Kamu udah berubah, Ran. Kamu kelihatan lebih kuat sekarang. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku udah belajar dari kamu. Kami kembali diam. Waktu berjalan pelan dan matahari mulai turun. Aku tahu, ini mungkin terakhir kalinya kami bicara dengan tenang. Setelah ini, mungkin kami benar-benar akan jadi orang asing yang punya masa lalu yang gak bisa dihapus. Sebelum pergi, Dimas berdiri dan menatapku sekali lagi. Terima kasih, Ran, karena kamu masih mau dengerin aku. Aku mengangguk. Hati-hati, Dim, dan tolong jangan ulangi kesalahan yang sama. Dia tersenyum samar, lalu pergi. Aku melihat punggungnya sampai dia hilang di balik gerbang sekolah. Ada rasa lega di dada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ngerasa bebas. Bebas dari kenangan, dari rasa sakit, dari harapan yang gak perlu. Malamnya aku duduk di kamar sambil menulis di buku harian yang dulu sering aku pakai buat nyimpen curhatan tentang Dimas. Tapi kali ini bukan tentang kesedihan. Aku menulis tentang pelajaran hidup. Tentang bagaimana cinta bisa datang dengan indah, tapi pergi dengan cara yang menyakitkan. Tentang bagaimana seseorang bisa berubah, tapi kenangan tetap abadi. Beberapa minggu kemudian, aku dengar kabar bahwa Dimas pindah kuliah ke luar negeri. Katanya dia mau mulai hidup baru. Aku gak tahu apakah kabar itu benar, tapi aku berharap dia bisa benar-benar berubah. Aku gak lagi marah. Aku cuma berharap dia bisa nemuin dirinya yang dulu. Dimas yang baik, yang sederhana, yang tulus. Aku sendiri fokus ke masa depanku. Aku belajar keras buat masuk universitas yang aku mau. Aku ikut lomba, bantu guru, dan pelan-pelan hidupku kembali punya warna. Kadang aku masih teringat masa lalu, tapi bukan dengan sedih, melainkan dengan rasa syukur. Karena dari semua luka itu, aku belajar cara mencintai diri sendiri. Aku ingat suatu sore, waktu aku berdiri di depan cermin, aku berkata pelan ke diriku sendiri. Kamu udah cukup. Kamu gak butuh pembuktian dari siapapun buat tahu seberapa berharganya kamu. Dan sejak saat itu, aku janji gak akan lagi nyerah cuma karena disakiti. Kadang aku masih lihat pasangan di sekolah, ada yang saling genggam tangan, ada yang saling tatap penuh cinta. Dulu aku iri, tapi sekarang aku cuma bisa senyum. Aku tahu cinta bisa indah kalau dijaga dengan benar, tapi juga bisa berbahaya kalau dijalani dengan ego. Dan aku gak mau lagi jatuh ke lubang yang sama. Aku juga belajar satu hal penting. Gak semua yang kita cintai harus dimiliki. Kadang cinta sejati justru terlihat dari bagaimana kita bisa ikhlas melepas. Karena kalau kita maksa sesuatu yang gak ditakdirkan untuk kita, hasilnya cuma luka yang gak berujung. Beberapa bulan kemudian, sekolahku ngadain acara perpisahan. Aku naik ke panggung buat nerima penghargaan akademik. Dan saat aku lihat ke arah kursi penonton, aku sempat ngerasa ada seseorang yang memperhatikan dari jauh. Aku gak yakin, tapi sekilas aku lihat sosok laki-laki berdiri di belakang aula, tersenyum kecil ke arahku, lalu pergi. Entah kenapa aku yakin itu Dimas. Tapi aku gak kejar, aku biarin aja. Karena aku tahu beberapa pintu memang harus ditutup selamanya, supaya yang baru bisa terbuka. Dan begitulah cerita kami akhirnya benar-benar berakhir. Bukan dengan tangisan, bukan dengan marah-marah, tapi dengan keikhlasan. Kadang cinta pertama gak perlu berakhir bahagia untuk tetap berarti. Karena di balik setiap luka itu, selalu ada pelajaran yang bikin kita tumbuh. Kini, setiap kali aku lewat taman sekolah yang dulu jadi saksi semua kenangan itu, aku gak lagi sedih. Aku justru tersenyum.
Karena di tempat itu aku bukan cuma kehilangan seseorang, tapi juga menemukan versi terbaik dari diriku sendiri.